we get to Oklahoma? Can we? Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Rattlesnake yang dirilis pada tahun 2019. Bercerita tentang seorang wanita yang berjuang untuk menyelamatkan nyawa putrinya, di mana sebelumnya putrinya telah diselamatkan oleh wanita misterius yang ternyata meminta imbalan sebuah nyawa pengganti atau putrinya tidak akan selamat. Film diawali dengan perjalanan seorang wanita yang bernama Katrina Ridgway bersama dengan putrinya bernama Clara dari Phoenix menuju Oklahoma. Mereka sempat beristirahat di sebuah kafe di Texas untuk makan dan mengisi bahan bakar. Di saat mereka akan melewati jalan yang bercabang, dari GPS menginformasikan bahwa di depan mereka telah terjadi kecelakaan, dan apabila mereka mengambil jalan lurus, maka perjalanan mereka akan tertunda sekitar 1 jam. Sehingga Katrina memutuskan untuk mengambil jalan ke kanan. Ternyata jalan yang mereka tempuh merupakan jalan yang panjang dan cukup sunyi. Sinyal ponsel Katrina pun juga hilang. Tiba-tiba, mobil menabrak sesuatu yang menyebabkan ban mobil mereka bocor. Katrina melihat sekeliling, tidak terlihat tanda-tanda kehidupan di daerah itu. Katrina pun mengganti ban mobil dan Clara bermain tidak jauh dari lokasi itu. Saat Clara akan menuju mobil, kaki Clara digigit seekor ular berjenis rattlesnake. Clara pun kemudian berteriak dan menangis. Mendengar hal itu, Katrina langsung mendatangi Clara dan melihat kaki putrinya telah digigit ular. Dengan panik, Katrina memeriksa kembali ponselnya dan kemudian melihat sekeliling. Ternyata tidak jauh dari lokasinya ada sebuah mobil karavan. Tanpa pikir panjang, Katrina bergegas mendatangi mobil karavan itu untuk meminta pertolongan. Sampai di dalamnya, Katrina memanggil dan meminta pertolongan. Kemudian ada seorang wanita yang masih tidak terlihat wajahnya yang secara perlahan menghampirinya. Katrina meminta maaf telah menerobos masuk mobil karavannya. Dia meminta bantuan karena putrinya telah digigit ular. Wanita misterius yang tidak diketahui namanya mengatakan bahwa Katrina beruntung karena dirinya sering mengobati orang-orang yang terkena gigitan ular. Wanita itu juga mengatakan untuk pembayaran atas pertolongan kepada putrinya akan dibahas nanti. Katrina sedikit bingung dengan perkataan wanita itu. Namun Katrina bergegas menuju mobilnya untuk mengganti ban. Setelah selesai, Katrina kembali dengan mobilnya untuk melihat dan menjemput putrinya. Di dalam, Katrina tidak menemukan wanita itu dan hanya menemukan putrinya di tempat tidur dengan luka gigitan ular yang sudah menghilang. Katrina mulai bingung dengan apa yang terjadi. Katrina pun bergegas meninggalkan tempat itu bersama putrinya menuju kota Tulia untuk mendatangi rumah sakit di sana. Dokter tidak percaya bahwa putrinya telah digigit ular. Dokter mengatakan bahwa putrinya hanya kelelahan dan dehidrasi ringan. Katrina mengatakan bahwa yang dialaminya memang terdengar tidak masuk akal, namun pasti ada penjelasan atas kejadian itu. Saat Katrina mengambil minuman, Katrina melihat di salah satu kamar pria tua bersama dengan putrinya bernama Lauren, di mana pria tua itu diprediksi umurnya sudah tidak lama lagi. Di dalam kamar rumah sakit, Katrina dikejutkan oleh seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya, mengatakan bahwa Katrina sungguh beruntung putrinya dapat terselamatkan, dan dia juga datang untuk membicarakan pembayaran. Pembayaran yang masih menjadi hutang Katrina atas nyawa putrinya yang telah diselamatkan. Sehingga Katrina berhutang 1 nyawa yang harus dibayar penuh dalam waktu 7 jam. Katrina awalnya menganggap hal itu hanya bercanda, namun dia mulai khawatir dan menyuruh laki-laki itu untuk keluar. Laki-laki itu mengatakan apabila Katrina gagal membayar hutangnya, maka putrinya akan kembali ke keadaan semula saat digigit ular.
Katrina menjadi panik dan memanggil perawat di rumah sakit. 7 hours, Miss Ridgway. Namun, saat perawat mendatangi kamar mereka, perawat tidak melihat hal yang mengkhawatirkan dengan putrinya. Katrina bertambah bingung dengan apa yang terjadi. Katrina pun mencoba mendatangi kembali tempat mobil karapan yang ditemuinya itu. Namun, saat sampai di sana, Katrina tidak melihat lagi mobil karapan itu. Saat Katrina berjalan menuju lokasi mobil karapan, ada sebuah truk besar yang berhenti di belakang mobilnya. Sang supir yang tidak diketahui namanya mendatangi dan mengatakan bahwa Katrina akan tewas. Katrina pun terjatuh dan di sampingnya sudah ada ular rattlesnake. Katrina mencoba melempar ular itu dengan batu, namun tidak mengenainya. Kemudian melihat di sekelilingnya yang ternyata supir dan truknya sudah tidak ada. Katrina kembali ke kota Tulia menuju penginapan. Saat di parkiran, Katrina mencoba mencari di internet berita tentang pembunuhan di kota Tulia. Dan hasilnya, Katrina menemukan berita terkait pembunuhan supir truk yang ditembak mati di dekat kota Tulia pada tanggal 3 Desember 2012. Supir truk itu bernama Whitmore, 48 tahun, adalah orang yang sama dengan supir truk yang telah menerornya. Dari berita itu, dia menemukan sesosok bayangan hitam berdiri seperti saat dia berada di mobil karapan. Selanjutnya, Katrina menemukan berita seorang pengacara ditikam hingga tewas pada tanggal 28 November 2011. Pengacara itu bernama Donald Cavington, 47 tahun, yang juga adalah orang yang telah menerornya saat berada di rumah sakit. Pada klip berita itu, Katrina kembali melihat sosok bayangan hitam yang berdiri tidak jauh dari lokasi itu. Melihat hal itu, Katrina mulai tersadar atas semua yang telah terjadi. Setelah berganti baju, Katrina kembali ke rumah sakit Tulia di mana anaknya dirawat. Namun tujuannya ke sana adalah untuk melihat keadaan pasien, termasuk pria tua yang sebelumnya pernah dia lihat. Katrina berencana untuk mengakhiri nyawa pria tua itu. Saat Katrina berada di kantin, Katrina bertemu dengan Lauren, putri dari pria tua itu. Katrina mengajaknya berbincang dan menawarkan diri untuk menemaninya menjaga ayahnya. Tiba-tiba, telepon Lauren berbunyi. Lauren mengatakan bahwa dia akan menjemput adiknya yang baru sampai rumah sakit. Setelah Lauren keluar, kesempatan itu dimanfaatkan Katrina untuk membunuh ayah Lauren. Namun, saat Katrina akan membekap ayah Lauren menggunakan bantal, tiba-tiba Lauren datang bersama adik dan keluarga yang lain. Sehingga Katrina mengurungkan niatnya dan bersembunyi di toilet. Katrina beralasan bahwa dia tadi hanya meminjam toilet. Namun, perhatian teralihkan dengan kematian ayah Lauren. Katrina kemudian keluar kamar dengan perasaan sedih, dikarenakan kesempatan untuk menyelamatkan putrinya menjadi gagal. Di dalam mobil, Katrina kemudian melihat seorang anak kecil yang sedang bersepeda melihat ke arahnya. Anak kecil itu mendatanginya dan mengetuk kaca mobilnya, serta menunjukkan gestur bahwa waktu Katrina sudah semakin menipis. Dan tiba-tiba, saat Katrina kembali ke mobilnya, tidak terlihat kaca mobil yang pecah. Dengan penuh kebingungan, Katrina kemudian meninggalkan mobilnya. Saat Katrina berada di sebuah kafe, dia melihat pasangan yang bertengkar. Pasangan itu bernama Billy dan Abby. Katrina melihat pasangan itu kembali bertengkar di parkiran mobil. Katrina yang keluar mendengar pertengkaran pasangan itu. Namun, perhatiannya teralihkan pada sebuah pengumuman anak hilang bernama Jared Townsend yang hilang sejak tahun 2010. Adalah anak kecil yang juga telah meneror dirinya. Katrina kemudian mengikuti mobil pasangan itu sampai ke rumahnya.
Setelah mengetahui rumahnya, Katrina pun kemudian berlalu dan berhenti di suatu tempat yang tidak diketahui namanya. 12 Amorosa. Katrina mengambil senjata tajam berupa pisau kue. Tiba-tiba, Katrina melihat pendeta di salah satu bangunan bekas gereja. Katrina kemudian ke toko senjata untuk membeli sebuah pistol. Namun, karena Katrina tidak memiliki izin dan bukan warga Texas, penjual tidak dapat menjual senjata api kepada Katrina. Katrina mengatakan bahwa dia dan putrinya terancam, sehingga dia perlu senjata untuk melindungi diri. Mendengar hal itu, si penjual mengatakan bahwa dia mempunyai teman bernama Charlie yang dapat membantunya untuk mendapatkan senjata. Katrina pun mendatangi Charlie dan mengatakan maksud kedatangannya. I'm gonna have to do a quick body check. Charlie menanyakan siapa orang yang akan mati dengan pistol itu. Katrina hanya bisa terdiam mendengar hal itu. Katrina kemudian mendatangi rumah pasangan yang bertengkar tadi dan menyusup melalui pintu belakang. Saat masuk, Katrina melihat Billy yang baru selesai mandi. Katrina bersembunyi di sebuah lemari di dalam kamar dan mengintip dan mendengarkan pembicaraan Billy dan Abby. Billy mengatakan bahwa Abby harus dihukum karena telah mempermalukannya hari ini. Saat Billy dan Abby keluar dari kamar, secara perlahan, Katrina menuju ruang tengah. Katrina melihat Billy yang sedang menonton televisi dan Abby yang dihukum berdiri di belakangnya dengan membawa 3 buah buku tebal masing-masing di tangan kiri dan tangan kanan. Billy yang kemudian melihat Katrina, awalnya dengan santai mengikuti yang diminta Katrina. Katrina meminta Billy untuk menunjukkan garasinya dan kemudian mengendarai mobil menuju sebuah tempat bernama Valuduron Canyon. Sesampainya di tempat itu, Katrina meminta Billy untuk menyerahkan kunci dan menyuruhnya untuk keluar mobil. Billy menangis dan meminta untuk jangan membunuhnya. Di saat lengah, tiba-tiba Billy memundurkan kursi mobilnya sehingga membuat Katrina terjepit. Billy mencoba mencekik leher Katrina, namun Katrina dapat mengambil sebuah benda dan memukulkan ke kepala Billy. Billy kemudian melarikan diri saat Katrina mencoba mengambil pistolnya. Katrina mencoba mengejar dan beberapa kali menembak namun meleset. Tiba-tiba Katrina bertemu dengan seorang wanita pendaki yang tidak diketahui namanya. Wanita itu telah tewas di lokasi tersebut pada tanggal 28 November 2012. Katrina menanyakan apakah ada cara lain untuk menyelamatkan anaknya. Namun wanita itu hanya tersenyum dan memfoto Katrina. Katrina kemudian terpikir untuk bunuh diri agar dapat menyelamatkan nyawa putrinya. Katrina meminta wanita itu untuk tidak mengganggu anaknya lagi. Dan wanita itu pun menghilang. Katrina merekam dirinya melalui ponsel dan mengatakan bahwa dia sangat menyayangi Clara. Semua ini memang tidak masuk akal dan dia tidak ingin meninggalkan Clara. Katrina meminta agar Clara selalu mengingatnya nanti. Saat Katrina masih merekam, terlihat Billy berada di belakangnya dan melemparkan batu ke kepala Katrina yang membuat Katrina pingsan. Di saat pingsan, Katrina bermimpi putrinya. Melihat Katrina yang sudah siuman, Billy menodongkan pistol dan meminta kunci mobilnya. Katrina langsung mengeluarkan pisau kuenya dengan maksud untuk melakukan bunuh diri. Dan tiba-tiba, Billy yang terjatuh dari tebing yang cukup tinggi menyebabkan dirinya terluka parah di bagian kepala. Melihat hal itu, Katrina mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dan mendatangi Billy untuk membunuhnya. Saat berjalan keluar dari tebing, Katrina melihat semua orang tewas yang telah menerornya, serta wanita misterius itu. Untuk menghilangkan jejak, Katrina kemudian membakar mobil Billy. Di perjalanan menuju penginapan, Katrina ditelepon oleh dokter dari rumah sakit Tulia.
yang mengatakan bahwa putrinya sudah sehat dan bisa keluar dari rumah sakit. Katrina sangat bahagia mendengar hal itu. Katrina pun bergegas menjemput putrinya. Saat itu putrinya sedang menggambar. Dari salah satu gambar, Katrina menemukan sebuah gambar saat mereka melanjutkan perjalanan. Katrina dan putrinya melihat seorang pria yang berjalan dan meminta tumpangan, di mana pria itu tidak lain adalah Billy yang sudah tewas. Dan cerita pun berakhir.